ton, kalau kita kali dengan per 3.000 itu sekitar 60-an ya, 60 juta ya. 20 ton kali 3.000 berarti sekitar 60 juta. Itu untuk perdana, dan ini akan berlanjut terus setiap hari. Selagi ada tampung, ini adalah secara simbolis kita untuk lepas. Ya, untuk berikutnya kita akan terus menampung dari semua hasil panen. Nah, kita di P3N itu punya visi dan misi itu bahwa kita tidak hanya menyuruh masyarakat untuk bertanam aja, tapi kita menyiapkan potensi itu dari hulu ke hilir. Dari hulu kita edukasi, ya, cara budidaya, dan untuk pembeliannya itulah kita bekerjasama dengan PT Mitra Porang Nusantara. Jadi dari hulu ke hilir petani itu tidak ada keraguan lagi atau ragu-ragu untuk menanam porang ini di Riau. Kita udah coba 3 tahun ini untuk menanam, bahwa ada yang mengatakan bahwa porang tidak hidup di lahan gambut kita. Alhamdulillah hasil-hasilnya bisa dilihat sendiri bahwa kita udah mencapai 4,5 kilo untuk per satu titik tanam dengan bibit kata. Berarti potensinya cukup besar, Pak? Cukup besar. Nah, harga idealnya untuk dari pabrik itu adalah sekitar 5.000 sampai 9.000. Jadi kalau kita ambil patokan di angka 6.000 aja, kalau 20 ton udah 120 juta. Itu yang mempengaruhi harganya apa, Pak? Pengaruh harga itu pertama mungkin dari kualitas petani sendiri. Itulah kita mendampingi petani untuk bagaimana cara budidaya yang baik. Karena kita kalau bisa itu semua pupuk ini dipakai itu dari organik semua. Ya, mungkin ada ambang batas sekitar 18% untuk pupuk kimianya. Ya. Izin Pak, untuk para petani kita? Saya menghimbau baik petani murni atau petani yang ingin dalam artian coba bercocok tanam atau budidaya, porang adalah salah satu pilihan yang terbaik. Bahwa dia tidak perlu lahan yang besar, kita mulai dengan berapa anggaran pun, dari polybag bisa, di lahan 100 meter persegi juga bisa, ya. Juga untuk dari lahan-lahan yang tidak produktif kita tanam dengan porang. Dia tumpang sari dengan apa saja, dengan pisang, dengan pinang, dengan pohon akasia juga bisa. Izin Pak, nama lengkap dan sebagai apa di PPN? Saya Eka Yanuar Putra, kebetulan saya Ketua DPC P3N untuk Pekanbaru. Hadir, tentu saja mudah-mudahan ini bisa, yang saya sampaikan ini bisa mewakili beliau. Ya. Apresiasi yang pertama, ya, di tengah keterpurukan ekonomi kita sekarang yang sedang tidak baik. Saya tadi sampaikan bahwa Riau termasuk provinsi yang inflasi di atas 5. Tentu kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita support, harus kita apresiasi, dan secara implementatifnya tadi saya sudah minta kepada Pak Sekretaris Dinas Pertanian, ya, untuk yang terutama untuk OPD terkait lah, ya, stakeholdernya, untuk memberikan semacam pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat kita, karena ternyata dia tidak membutuhkan tanaman yang khusus, luasan areal yang khusus, ya, bisa ditanam di depan rumah, ya, ada bisa di sela-sela kebun sawit tadi disampaikan. Artinya apa? Ini bisa semacam alternatif penunjang ekonomi keluarga. Nah, hasilnya juga menggiurkan. Tadi saya bincang-bincang sama Pak Dirut, bincang-bincang sama Pak Wakil Ketua PP3N tadi, bahwa sudah kita banding-bandingkan untuk 1 hektar sawit yang ditanam, ya, dalam jangka waktu penghasilannya 1 tahun dibandingkan 1 tahun ini, karena dia ini ditanam 8 bulan, ya, 8 bulan baru panen, itu hasilnya sangat signifikan, berbeda sekali. Oleh karena itu tentu saja kita di pemerintah daerah, pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik, apresiasi atas upaya dari kawan-kawan kita dari PP3N dan juga dari pabrikan yang ada di Perawang untuk bisa melanjutkan, meningkatkan bahkan produksinya nanti di masa yang akan datang sebagai alternatif untuk membantu perekonomian, dan tentu saja ini secara sektorial akan bergerak membantu perekonomian nasional secara nasional. Cukup itu aja, ya. Terima kasih banyak.